Oke guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, crypto market lagi-lagi turun 3%-an. Bitcoin, ya basically sedikit sih turunnya, 1,73% selama 24 jam terakhir. Tapi selama 7 hari terakhir sudah turun 10%. Dan Ethereum 4%, dan selalu. Selanjutnya lah. Nah, ini satu hal yang pengen gue point out juga. Kita lihat Bitcoin 7 hari terakhir 10%. Ethereum 15%. Dan terus seperti ini. Jadi intinya sebenarnya apa guys? Intinya adalah Bitcoin ini punya downside potential yang cenderung lebih kecil dibandingkan altcoins. Altcoins itu apa? Ya, cryptocurrency di luar dari Bitcoin. Ethereum, Cardano, Binance, dan lain-lain. Semua itu dihitungnya altcoins. Nah, kalau kita perhatikan, altcoins ini punya kecenderungan downside potential yang lebih besar. Ya, apakah akan selalu? Enggak. Nah, makanya kenapa? Kalau kalian melihat cryptocurrency kalian misalnya nih, downside potensialnya lebih besar daripada Bitcoin, nah pastikan potensi untuk naiknya pun lebih tinggi, gitu ya. Karena baik lagi, kalau seandainya kita upside potensialnya sama aja atau bahkan lebih rendah daripada Bitcoin, ngapain kita invest di luar Bitcoin, gitu ya. Jadi kita harus selalu risk reward ratio-nya harus kita selalu perhatikan, gitu ya. Nah, selain dari itu pertanyaannya nih, September tuh memang seperti apa sih secara sejarah? Kita lihat ya, secara sejarah Bitcoin ini secara monthly returns-nya, September ini bukan bulan yang bagus ya, dari 2011 nih datanya. Rata-rata merah, dan merahnya pun cukup besar ya. Di 2011 minus 38, 3%, terus di 2013 3%, 2014 minus 18%, dan terus seperti ini. Jadi ini 1 banding berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dari 10, merahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali. Berarti 70% merah. Itu ya. Nah, jadi buat kalian, apakah ini normal? Merah nih di bulan September merah? Ya normal-normal saja. Tetapi good news-nya kita lihat, Oktober kita secara statistik, secara histori, ya secara data, ya kita jauh lebih baik. Ya, ini berarti 6 banding 4. Jadi secara chances kita Oktober akan lebih besar untuk hijau, jadi bulan yang hijau gitu ya. Oke, itu kurang lebih seperti itu. Itu berita bagus untuk bulan depan. Tapi September belum selesai ya. Kita lihat September kita masih ada satu lagi, dan ini gue jujur ini sedikit skip sama gue. Ternyata ada satu lagi selain dari infrastructure bill, lalu tapering, lalu Evergrande, dan sekarang ditambah lagi apa? Ternyata ada option yang akan expired ya, dimana itu nilainya sebesar 3,4 miliar US dollar worth of option ya, Bitcoin nih spesifiknya Bitcoin. Nah, ya, tapi baik lagi seperti yang lo tahu, Bitcoin jatuh, yang lain pun ikut jatuh. Jadi waktu gue bilang nih, video gue beberapa hari lalu ya, gue lupa, mungkin awal-awal September gue bilang siap-siap, September secara historical nggak terlalu bagus, banyak berita-berita yang ya not too good dan lain-lain. Jadi gue bukan panikan ya, saat gue bilang waspada, siap-siap manage your risk, karena ya baik lagi kita harus siap potensi ke atas maupun potensi ke bawah gitu ya. Jadi gue bukan moon boy, tapi bukan juga orang yang wah panik, hancur harga akan hancur, bear boy gitu. Enggak. Ya, kita harus siap dengan potensi ke atas maupun ke bawahnya ya. Oke, nah kalau kita lihat di sini, ini tuh mungkin banyak orang berpikir, oh apa hubungannya nih market lain dengan cryptocurrency gitu ya. Nah, jadi ada satu efek yang disebut risk of market. Nah, risk of market itu apa? Jadi saat terjadi pergerakan volatilitas di market manapun gitu, di semua market, itu akan terjadi likuidasi di aset-aset yang resiko tinggi disebutnya. Nah, untuk sekarang, cryptocurrency ini mesti dihitung sebagai apa? Well, aset yang volatilitas tinggi atau resiko tinggi. Makanya, saat terjadi volatilitas di market yang disebabkan oleh macroeconomics, itu akan kena dampaknya besar ke cryptocurrency market. Nah, banyak orang nggak tahu ini. Jadi, saat terjadi, ya misalnya contoh, kayak corona. Waktu corona kita lihat Bitcoin, semua kripto dumpnya luar biasa besar. Gitu ya.
Dan ya market yang lain pun besar, tapi nggak sebesar cryptocurrencies. Kenapa ya? Karena ini efek risk of market. Jadi semakin besar resiko dari si aset ini, semakin besar juga dumpnya. Gitu ya. Dan ya ini baik lagi seperti yang gue bahas juga sebelumnya, memang September secara historically not a good month for Bitcoin. Kalau not a good month for Bitcoin, not a good month for cryptocurrencies in general. Oke, Bitcoin. Kita masuk ke chart daily-nya, di mana kita bisa lihat kemarin Bitcoin balik lagi, turun lagi. Dan kita bisa lihat dia tertahan pas kali di support Fibo di sini ya. Fibo channel di sini. Kita zoom sedikit. Dia pas mantul di 40.643 dolaran ya. Nah, jadi ini juga bukti bahwa Fibonacci support ini atau kotak ini gue nggak salah buat gitu ya. Ini ada teknik analisisnya. Nah, buktinya di sini terpantul kan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Bitcoin ini bisa menjadikan ini support? Apakah ini cukup untuk menjadi support dari Bitcoin supaya bisa lanjut lagi ke atas? Dan kalau kita lihat di sini sudah semakin dekat dengan wave kedua. Jadi apabila harga Bitcoin turun lebih rendah daripada wave 2 sini ya, berarti potential wave 5-nya ini tidak valid gitu ya. Jadi ya kita harus tunggu. Semoga saja tidak lebih rendah dibandingin wave 2. Kalau sudah lebih rendah daripada wave 2, berarti ya ini tidak valid ya. Oke, nah andaikan si Fibo ini tembus. Gimana kalau support Fibo ini tembus? Support selanjutnya di mana? Support selanjutnya ada di angka sekitar 38.000. Gitu ya. Kenapa bisa terjadi support di 38.000? Di sini patokannya karena di sini ya. Jadi, andaikan ini tembus, semoga tidak tembus, ya ini bisa ke 38.000 ya, harga Bitcoin. Nah, sekarang PR Bitcoin apa nih? PR-nya sebenarnya cukup simpel. Jangan sampai kepukul oleh EMA20. Karena kalau kita lihat, setelah dia Bitcoin bisa turun secara signifikan, tembus dari 3 MA, 20, 50, dan 200, apa yang bisa terjadi? Yang bisa terjadi adalah apa? Dia mencoba untuk naik, tapi kalau kurang momentum akan dipukul oleh MA20. Lihat nih, dia berusaha untuk naik, tapi kurang momentum, akhirnya dipukul. Bam, turun. Nah, jadi PR pertama untuk Bitcoin adalah jangan sampai kalah dengan MA20. Kalau sampai kalah dengan MA20 yang warna hijau, yang warna hijau ini, ya ada kemungkinan bisa nyamperin 38.000 US dollar. Oke, jadi kurang lebih itu untuk Bitcoin. Quite simple, tapi bikin deg-degan. Gitu ya. Oke, ini tambahan untuk Bitcoin dan menurut gue cukup penting ya. Dimana kita lihat bahwa Bitcoin dia masih bertahan di atas MA20 weekly. Tuh, ini satu MA yang harus coba kita tahan. Jangan sampai tembus di bawah dari MA20. Close jangan sampai di bawah MA20. Apakah pasti kalau close di bawah 20 langsung hancur? Enggak seperti itu. Tapi MA20 ini harus hold. Itu secara secara garis besarnya. Karena kalau kita lihat secara data ya, apalagi di 2016 nih, bull run 2015-16 lah. Kita lihat saat harga berhasil terus bertahan gitu ya. Bertahan di MA20. Itu kita lihat lebih sustainable. Jauh lebih sustainable peningkatan harganya. Ya. Jadi saat dia retest, makanya seringkali ada orang bilang, justru koreksi itu bagus. Kenapa ya? Ini buktinya. Saat terjadi koreksi terus, yang terjadi adalah apa? Harganya naiknya sustainable. Kita lihat ya, berapa nih kira-kira? Kita dari sini lah yang hitungnya ya. Peningkatannya itu sampai di topnya itu 8.000%. Ya. Kita bandingkan dengan yang bull run sekarang. Besar nggak? Besar bull run sekarang juga. Ya, tapi di sinilah ya, fair ya. Kan di atas 20 nih. Ini 595 gitu ya. Nah, some will argue kenapa stop dulu di sini? Karena tidak ada retest. Tapi kalau ada retest di sini, seperti yang dilakukan di 2016 ke 2018 ini cukup panjang ya. Ya itu, kalau saat terjadi retest seperti ini di 20, justru harganya akan naiknya lebih eksponensial. Itu ya. Sustainable itu sih peningkatan harganya. Kalau tidak ada retest di 20 justru akan jadi lebih cepat jatuh juga. Jadi
Ya itu dia makanya pentingnya dari MA20 di weekly nih, weekly 20 MA. Ya. Kita harus bertahan dan konsolidasi di atas dari MA20 terus. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, Cardano cukup menyeramkan. Dimana sekarang Cardano kemarin itu berhasil close di bawah dari $2. Makanya pertanda yang buruk, ya well, technically speaking, yes. Dan sebenarnya gue udah bahas juga, ada kemungkinan Cardano ini untuk turun dari 3 hari lalu gitu kalau nggak salah. Dimana gue bilang di sini sudah terbentuk pola head and shoulders. Dan benar-benar terjadi. Ini classic head and shoulders. Head, neckline, shoulder. Kita ulang ya. Kita ulang. Di sini, shoulder, neckline, head, neckline, shoulder lagi yang kedua, dan di hari tes turun. Boom. Ini resiko yang gue bilang buat kalian kemarin gitu ya. Tapi gue bilang seperti yang gue bilang juga di video gue, kalau buat kalian yang berpikir long term gitu ya, long termnya literally years gitu, 2, 3, 5 tahun ke depan, justru mungkin kalian senang. Bisa beli Cardano di sub $2 gitu ya. Baik lagi, semua cryptocurrency ini subjektif gitu ya, tergantung dari perspektif kita. Kalau kita long term investor, ya mungkin kita berpikir ini happy saja. Kita mau just average our price gitu. Tapi buat kalian short term mungkin sudah ya berdarah-darah gitu ya. Tapi ya baik lagi kan gue udah bilang ya, untuk short term is not good karena head and shoulders, dan terbukti benar-benar terjadi head and shoulders. Oke, jadi buat kalian andaikan ingin menambah posisi Cardano gitu ya lebih aman, lebih konservatif apabila ini sudah terjadi pola-pola reversal. Kalau sekarang kita lihatnya masih terus terpukul ke bawah ya. Kemarin berusaha untuk rally, tapi kepukul lagi 20. Jadi ini klasik ya. 20 ini biasa kalau udah jatuh, ini tuh menjadi tukang pukulnya gitu 20. Kalau lu kepukul terus harganya, seperti ini, ya harga akan turun terus. Jadi ya baik lagi, PR-nya mirip seperti Bitcoin. Jangan dipukulin terus sama MA20. Harus lawan MA20-nya. Kalau nggak berhasil dia lawan, ya sudah turun terus. Gitu ya. Kurang lebih untuk EDA seperti itu. Apabila untuk long term investor, ya boleh-boleh saja ambil posisi seperti di $2, atau mungkin bisa juga nunggu sampai andaikan jatuh ke support sini masih ada di harga $1,7. Itu bisa jadi buying points untuk long term investors. Kalau untuk short term, gue lebih prefer tunggu dulu sampai ada pola yang jelas, konfirmasi yang lebih kuat gitu ya untuk short term investor. Oke, kurang lebih itu untuk Cardano. Oh iya, kelupaan guys. Oke, Cardano ini mungkin masih ada satu lagi berita yang penting. Tanggal 25 September ini ya, berarti 3 hari lagi, 25-26 lah ya, mereka ada Cardano Summit. Dimana ini mungkin bisa menjadi berita yang cukup untuk Cardano menemukan support ya. 3 hari lagi ke depan. Dimana menurut dari tim developer dari Cardano Summit ini akan ada beberapa announcement yang will blow your mind katanya ya. Apakah pasti akan naik? Enggak. Jangan, do not bet your house on this gitu ya. Jangan seperti itu. Tapi baik lagi, kalau untuk long term ya boleh saja. Ini menjadi buat kita ambil posisi lagi. Gitu ya. Dan ini mungkin bisa jadi catalyst untuk Cardano bisa reversal. Sekarang kan kalau kita lihat jelas nih, polanya bearish nih ya, short term bearish. Nah, moga-moga Cardano Summit ini bisa mengubah si pola bearish ini menjadi ya minimal ya reversal lah. Dia bisa mulai naik lagi. Itu ya. Itu tambahan news untuk Cardano. Oke, untuk Solana kita bisa lihat kemarin masih lanjut turun ke bawah, tapi kita lihat dia bereaksi dengan lower band dari si Bollinger Band ini ya. Nah, kita bisa lihat ini sebenarnya apakah ini akan cukup kuat di sini, support dari si lower band ini akan cukup kuat untuk menstop nih momentum bearish dari Solana. Nah, kita lihat di 4 hourly chartnya, ini kebetulan dia kemarin berhasil tembus MA200, tapi karena si lower band dari daily ini ya ada kemungkinan Solana untuk close di atas atau close lagi di atas lagi dari MA200 gitu ya. Dan apabila ini berhasil close di atas MA200, walaupun bukan klasik Morningstar, tapi ada kemungkinan bisa terbentuk satu pola Morningstar di sini.
Apakah boleh untuk di-trade-kan? Ya, sebenarnya boleh-boleh saja untuk kalian yang lebih agresif tradingnya ya. Tapi gue nggak saranin untuk futures dulu, gitu ya, karena menurut gue secara risk reward ratio-nya kacau, gitu ya. Janganlah, resikonya nggak worth it gitu menurut gue untuk sekarang. Tapi kalau untuk long term investment, it's an okay place to average your price lah gitu ya. Turun juga sudah lumayan ke sini. Oke, jadi untuk Solana kita lihat apakah uh, sebentar lagi nih ya, tinggal 23 menit lagi apakah dia bisa close di atas MA 200. Oke, itu kurang lebih untuk Solana. Oke, dan untuk Avalanche, ini yang malah bisa dibilang cukup tahan banting ya. Dalam tanda kutip, cukup tahan banting. Walaupun tetap ada penurunan yang luar biasa gitu ya. Tapi still, dibandingkan dengan yang lain, polanya masih cukup bullish di sini ya. Dimana ketahan dengan support dari Fibo di sini. Dan basically dia membuat spinning top. Dan ada kemungkinan di daily dia membentuk pola Morningstar. Mirip seperti di sini. Walaupun ya technically bedanya di sini ini bearish spinning top, di sini bullish spinning top. Ini even better kalau dia berhasil close di daerah ya close daerah sini lah mungkin ya. Asalkan si ini masih bullish candle. Ya bisa dibilang ini yang paling bullish dibandingkan yang lain-lain ya. Yang gue lihat. Kalau kita lihat di 4 hourly chart, dia kemarin percis tertahan oleh support Fibo di sini ya. Tapi dia masih reject oleh lagi-lagi siapa? MA20. Jadi memang MA20 ini kalau sudah lagi ada bearish momentum, dia itu emang tukang pukulnya gitu kesannya ya. Dia akan mencoba terus mukul harga turun ke bawah. Jadi ya ini, support ini dia yang seringkali disebut sebagai support resisten yang yang bisa berubah-ubah gitu. Nah, di sini kita lihat dia menjadi support yang oke gitu ya buat si Avalanche. Tapi saat dia turun, dia dari malaikat menjadi iblis. Dia pukulin terus harga turun ke bawah. Ya. Nah ini juga yang unik dari crypto market. Bukan crypto market. Semua market lah, technical analysis. Ini kita bisa melihat pertarungan antara support dan resisten. Dan perubahan dari satu tadinya support yang kuat bisa menjadi resisten juga yang gak kalah kuat. Gitu ya. Jadi PR untuk Avalanche adalah apa? Ya simple sih. Harus tembus lagi MA20. Sekarang bisa dibilang semua PR dari kripto-kripto adalah bertahan jangan mau dipukulin sama MA20 di 4 hourly chart. Itu secara teknikalnya. Apakah sekarang gitu dalam kondisi sekarang apakah boleh tambah posisi? Kalau untuk long term ya boleh-boleh saja. Untuk average short price. Tapi kalau untuk short term trade, apalagi short term trade-nya dengan futures, mending jangan dulu deh. Kita tunggu dulu sampai Bitcoin-nya nggak aneh-aneh gitu ya. Bitcoin-nya sudah stabil. Karena sekarang Bitcoin masih lagi berusaha untuk nggak nembus gitu ya. Nggak close di bawah 40.000 US dollar di daily-nya ya. Kemarin nyaris tapi nggak ya. Oke. Dan sebelum kita tutup daily charting with Toshi pada hari ini, sekali lagi gue ingatkan, di cryptocurrency market sangat volatile. Naik turun 10 sampai belasan persen itu hal yang cukup normal di cryptocurrency. Bahkan bukan seminggu, sehari pun bisa naik turun 10 sampai 15%. Maka dari itu, jangan lupa untuk manage your risk. Jangan sampai masukkan uang panas di cryptocurrency market. Karena saat uang panas, pasti mental kita terganggu. Gitu ya. Secara kita jadi trade-nya ini nggak pakai otak, tapi pakai hati gitu ya. Karena udah tercampur dengan psikologis kita gitu. Wah ini gimana nih, gue harus bayar ini besok nih. Kalau ini nggak naik Bitcoin segini, aduh. Nah, nggak bisa kayak gitu. Saat terjadi satu trade seperti itu, pasti lu akan mendapatkan loss yang besar. Gitu ya. Jadi, saran gue, apalagi kalau lu baru gitu ya. Satu, jangan trade futures. Jangan. Kalau lu baru, jangan trade futures. Sudah banyak orang-orang yang bikin status di IG, di Facebook, bingung. Loh, duitnya kemana ya? Kemarin saya masukin ke Binance, kok duitnya nggak ada? Ternyata pas dia screenshot, apa? Futures. Karena banyak orang yang ikut futures berpikir bahwa ini seperti spot, sama saja bisa kita hold. Ya. Jadi buat kalian yang baru, jangan sentuh dulu futures. Boleh nggak ke depannya? Boleh. Tapi pelajari lebih dalam dulu. Dan yang kedua, ya seperti yang gue selalu ingetin, mendingan lu masukin duit sedikit, tapi dingin. Dibandingkan lu paksain banyak, ujung-ujungnya apa? Cut loss. Sudah terlalu banyak orang yang gitu.
Kenapa cut loss? Duh, soalnya perlu buat bayar ini. Ya, itu dia. Ya. Jadi kesannya lu mendingan cuman masukin ratusan ribu lah per minggu atau per hari dibandingin lu masukin puluhan juta tapi lusa harus lu ambil duitnya gitu ya. Jadi itu remindernya ya. Selalu manage your risk ya. Dan remember, ini semua konten bukan financial advice. Ini edukasi only. Ya. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, dan see you on the next videos.